lupa membawa ke dalam doa. Syafaat kami juga kami dendangkan. Gempa yang terjadi di Sumedang, biarlah Tuhan yang melawat mereka Tuhan. Tuhan juga yang menghibur, agar setiap korban bencana alam tidak mengalami trauma, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin Tuhan ingin menegur kami. Mungkin Tuhan menginginkan kami lebih dekat lagi kepadamu. Ya Bapa, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Kami bawakan juga ke dalam doa Bapa, korban banjir dan tanah longsor yang berada di Banjarbaru. Tuhan, sertai keluarga-keluarga yang mengalami duka cita yang mendalam. Seluruh harta yang mereka cari ternyata dalam satu kejadian mungkin lenyap. Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berkumpul di channel YouTube ini. Dan minta maaf, kami sibuk di beberapa bulan ini, dan kami akan kembali mendampingi Bapak Ibu saudara-saudari membahas firman Tuhan di hari Sabtu bersama Pendeta Jofam, iya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tidak terasa kita sudah tahun 2021 dan sudah di bulan Februari mengawali tahun 2021 kembali. Banyak sekali musibah, tantangan, dan banyak sekali bencana. Tapi saya imani setiap kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya imani segala apa yang diberitakan oleh banyak orang tentang hari yang akan datang, banyak musibah segala macamnya, dan ada paranormal yang membahas hal yang tidak normal. Maka sebagai kita orang yang normal, kita hanya mengandalkan Tuhan, dan kita hanya mau dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Nya. Maka untuk menengking segala apa yang terjadi di kehidupan kita, segala tantangan, segala cobaan, dan setiap proses yang akan kita jalani, kita kuat kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kami juga meminta Bapak Ibu saudara-saudari juga bisa bergabung di YouTube kami, di podcast yang sudah kami buat dengan beberapa kawan-kawan pemuda di Teras Iman Podcast. Di YouTube kita juga Teras Iman Podcast YT. Itulah tulisannya. Mungkin juga ada yang sedang sibuk kalau ingin berangkat kerja, mungkin sedang di KRL, ya kan, bisa mendengarkan dengan Spotify. Ada beberapa pembahasan yang mungkin juga akan menguatkan kehidupan kita dan memberikan kita pencerahan-pencerahan. Kembali kita akan membahas firman Tuhan di hari Sabtu bersama Pendeta Jofam. Kita bahas kembali kebenaran firman-Nya. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan jaga di aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga kuat di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, di tengah-tengah krisis ekonomi yang semakin kami rasakan, di tengah-tengah banyak sekali tantangan, bahkan kriminalitas yang semakin meningkat Tuhan. Tetapi kami rasakan kasih setia Tuhan menjaga kami. Ya Bapa, kami juga ingin setiap hari diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan agar kami semakin kuat, agar kami semakin tangguh menjalani berbagai proses kehidupan ini, dan tidak hanya bersungut-sungut, tetapi selalu melipat tangan kami mengandalkan Tuhan. Ya Bapa, berfirman di tengah pikiran kami, hidup kami, dan hati kami, agar kami selalu digerakkan dengan roh tuntunan Tuhan. Ya Bapa, kami imani firman-Mu akan menguatkan kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, ada beberapa penguatan yang akan kami bacakan di tengah-tengah menghadapi berbagai proses tantangan kehidupan, yakni kami ingin berbagi dari Ayub 5 ayat 8 sampai ayat 17. Agak banyak,
tapi ini agak menarik untuk kita bahas. Ayub 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kami akan membaca untuk kita semua. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, seperti yang kita sudah ketahui, kehidupan Ayub adalah kehidupan paling tidak ingin dirasakan oleh setiap insan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ayub adalah hamba yang setia, tetapi di dalam kesetiaannya dia pernah kehilangan segalanya. Bahkan anak yang ia cintai, seluruh keturunannya hilang, dan istri yang ia banggakan juga meninggalkannya. Tetapi hal yang luar biasa, karena Ayub adalah hamba Tuhan, dia memiliki pola hidup yang selalu mengikuti kebenaran firman. Maka saya selalu katakan pola hidup Ayub, saya katakan dengan istilah 3C. Yang pertama adalah Ayub mampu mengkontrol kehidupannya. C yang pertama adalah controlling. Ini menjadi pola hidup yang penting. Di tengah-tengah kita juga menghadapi tantangan. Kalau di sini kita melihat berbagai hal yang sudah diceritakan oleh Ayub sebagai pengalaman keimanannya. Bahwasannya menggantungkan harapan kepada Allah adalah hal yang paling luar biasa. Dan banyak orang kecil juga akan dimenangkan Tuhan. Orang yang berduka cita juga akan disukacitakan oleh Tuhan. Orang yang hanya mengandalkan hikmat Tuhan akan mampu mematahkan segala tangan kuasa-kuasa. Maka yang pertama, kita harus mampu mengkontrol diri kita ketika kita menghadapi proses yang sulit. Karena jaminannya sudah kita lihat, jaminannya sudah pasti. Bahwasannya Tuhan akan membimbing setiap hamba-hambanya, setiap kita yang berserah kepadanya. Bahkan yang tidak berserah kepada Tuhan pun Tuhan jaga. Apalagi yang berserah kepada Tuhan. Ini adalah hal yang harus kita catat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai prinsip yang benar. Bahwasannya ketika aku menghadapi persoalan, aku difitnah, maka aku harus mampu mengkontrol diriku. Ketika aku sedang kesusahan, maka aku harus mengkontrol emosionalku agar tidak selalu bersungut-sungut. Itu yang diajarkan sebagai C yang pertama yang bisa saya angkat dari firman Tuhan, cerita Ayub. Hal yang kedua, C yang kedua, yakni kita harus mempelajari karakter. Bahwasannya Ayub mempercayai Allah yang ia sembah karena Ayub memiliki karakter ilahi. Allah yang ia sembah tidak akan mengecewakan dia. Maka karakter Ayub ini juga harus kita pelajari, di mana di tengah-tengah tantangan, ujian,
dan berbagai musibah yang mungkin kita hadapi, karakter kita harus seperti Ayub. Kenapa? Karena begitu kuat. Ketika ada problema kehidupan, kita bisa lihat hikmat Tuhan bisa dicurahkan kepada Ayub karena hubungan Ayub yang intim kepada Allah. Itu juga yang akan membentuk karakter kita. Maka karakter itu penting. Di tengah-tengah situasi sulit, karakter menjalankan kebenaran adalah karakter yang paling harus kita lakukan. Saya pernah mengatakan, di tengah situasi sulit bahkan orang tega korupsi di tengah-tengah dana bantuan sosial. Itu sebelum terjadi penangkapan KPK. Iya kan? Ternyata benar. Ada oknum-oknum tertentu yang situasi sulit ini juga masih mau mengambil keuntungan. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, maka karakter kita coba kita teliti kembali. Bagaimana di tengah hidup ini orang tua harus semakin memiliki karakter yang mampu mendidik anak-anaknya. Lihat berbagai tantangan, berbagai kenakalan remaja yang terjadi di masa pandemi ini. Karena sudah tidak belajar ke sekolah, karena belajarnya seperti ini, hanya daring, hanya online, maka kegiatan para remaja semakin berkurang karena banyak di rumah. Maka mereka tidak juga di rumah kok. Mereka membuat kelompok-kelompok dan menjalankan programnya yang mungkin tidak dibimbing dan mungkin jauh dari kebenaran firman. Karena programnya, tongkrongannya atau gengnya melakukan hal yang tidak bisa diterima oleh hukum yang ada di Indonesia. Contoh begal. Contoh gangster anak-anak muda sekarang semakin meningkat. Maka disinilah penting peran orang tua membentuk karakter anak. Bagaimana bonding kita harus kita berikan dengan kedekatan. Dan kita harus tidak pernah capek untuk mengajarkan anak kita. Nah, kalau di luar lakukan hal yang membanggakan. Nah, kalaupun saya menangis, saya ingin meneteskan banyak air mata karena saya terharu kepada tindak tanduk atau kepada prestasi yang mampu engkau peroleh dari kehidupanmu. Maka saya ingin menangis karena prestasimu, nak. Bukan saya menangis karena kenakalanmu. Hal ini juga dapat bisa kita katakan sebagai bonding kita kepada anak, touching kita, dan kita menjadi coach, menjadi pelatih, menjadi orang tua yang mampu memotivasi anak kita agar kalau tidak dalam pantauan kita, dia juga memiliki karakter seperti kebenaran firman, seperti karakter Ayub. Ayub di tengah sulit hidupnya, dia tidak mau menghujat Allah. Bahkan istrinya mengatakan, tinggalkan Allah yang kau sembah. Bahkan keluarganya, anak-anaknya sudah mati. Bahkan harta yang ia miliki sudah lenyap. Keluarga besarnya mengatakan, udah tinggalkan Allahmu. Bahkan karakter itu juga bisa kita lihat ketika Ayub bukan hanya kehilangan, tetapi dia juga merasakan sakit. Korengan di mana-mana, dihujat oleh banyak orang. Udah miskin dekil korengan lagi, sorry. Kalau tidak memiliki karakter Kristus, maka Ayub tidak menang. Kalau tidak memiliki karakter ilahi, maka Ayub akan meninggalkan Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, C yang ketiga, maka untuk memiliki komitmen dan kontrol tersebut, penting C yang ketiga, komitmen. Komitmen mampu membawa kita ke dalam kemenangan. Ketika aku komit dengan Tuhanku, aku akan melakukan apa yang berkenan di hadapanmu. Maka bukan hal yang mungkin banyak merusak dunia ini karena selalu membandingkan berkat
kita dengan berkat orang lain, itu yang membawa dan menggiring pikiran kita tidak sukacita. Kalau kita melihat komitmen dan kita hanya berserah kepada Tuhan, komitmen awal, aku melayani Tuhan karena Tuhan Yesus baik di kehidupanku, maka komitmen kita harus kita ingat kembali. Di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, komitmen ketika kita menikah, itu yang harus kita ingat kembali. Itu yang membawa semangat kita, memperbaharui semangat kita, agar hidup kita kembali bersemangat. Mungkin sudah puluhan tahun kita berkeluarga, tetapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, ketika engkau mengenang komitmen engkau kembali sebagai pasangan suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan, oh indah ya. Oh, ada sesuatu hal ketika aku menikah, aku begitu bersemangat. Maka semangat itu harus aku timbulkan kembali. Komitmen membawa kehidupanku kepada cinta mula-mula. Maka komitmen juga hal C yang ketiga yang perlu kita miliki. Selain kontrol dan karakter, kalau dua hal itu bisa kita jalankan karena kita mau komit dengan Tuhan. Anak-anak muda juga mau komit dengan Tuhan. Hidupmu harus jauh dari kehidupan liar anak-anak muda sekarang. Sebentar lagi kita akan menyambut Valentine, hari kasih sayang. Maka komitmenmu adalah hidupku, tubuhku adalah bait suci Allah. Ketika aku belum menikah, aku tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Maka komitmen kita harus kita tunjukkan sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan. Saya imani kita akan kembali bersemangat, dan saya imani kita akan semakin memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan di tengah kehidupan kami. Firman kebenaran-Mu sudah kami dengarkan. Ya Bapa, biarlah kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau mengkontrol hidup kami, tidak hanya bersungut-sungut. Kami ingin memiliki karakter Kristus Bapa. Kami juga mau komit dengan hidup kami. Kami harus berbeda dengan cara dunia. Kami harus berbeda dengan ajaran dunia yang membawa dunia ini semakin tidak mencintai kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami tetap mendoakan mereka yang membenci kami. Kami juga tetap memberkati setiap orang yang memfitnah kami, melukai kami. Dan biarlah kami mampu berdamai dengan pikiran dan hati kami. Kami akan memiliki karakter Kristus kalau kami mau menyerahkan segala hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.